Kita sangat bangga ya dengan teman-teman yang lakukan touring. Jadi ini selain menguji coba jarak tempuh, juga melihat kekurangan-kekurangan dan kebutuhan-kebutuhan SPKLU sepanjang jalan dari Jakarta hingga ke Bali. Jadi apa-apa yang harus kita penuhi ke depan ya terkait dengan kebutuhan nantinya untuk saudara-saudara kita yang sudah melakukan migrasi ya dari mobil berbahan bakar fosil ke energi listrik. Ini yang membuat kita sangat bahagia. Siapkan infrastruktur sebagai perpanjangan tangan pemerintah ya untuk menggiatkan kendaraan berbasis baterai ini ya. Fasilitas-fasilitas yang ada seperti kita saat ini di Jawa Tengah ya, untuk fasilitas di tol ini kerjasama dengan Hyundai dan instansi lain ya. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas kita di kota-kota besar kita sudah di Jogja ini di Borobudur dan Prambanan, kemudian di Solo, di Semarang di kantor UID, juga di UP3 ya, nantinya di bandara, kemudian di Malioboro dan beberapa tempat lain yang sudah kita rencanakan. Ada target berapa Pak di tahun ini Pak? Target ini kita tambah 4. Sekarang ini sudah ada berapa Pak jumlahnya di Jateng? Sekarang kalau di Jateng sekitar 10 ya. Datanya ya ada 10 di lokasi ya. 2 di Semarang ya. 1 di Solo, kemudian 1 di Prambanan, 1 di Borobudur, kemudian di rest area itu ada 4. Jadi memang kegiatan touring kami dalam rangka promosi atau kampanye PLN terkait dengan penggunaan kendaraan berbasis baterai atau kendaraan listrik. Yang pertama memang kami mengkampanyekan itu, kemudian yang kedua kami menguji coba atau kami menjajal seluruh infrastruktur, terutama infrastruktur charging. Memang ekosistem mobil listrik yang bagus atau kendaraan yang bagus adalah ketika ada mobil dan kemudian ada charging. Nah, kami melakukan pengetesan atau kita menguji coba semua charging yang ada, yang sudah terpasang, dan kemudian kita melakukan review nanti, review sepanjang perjalanan ini, dan nanti report akan kami sampaikan kepada stakeholder ya, terutama PLN. Jadi di mana titik yang harus dipasang, di mana titik-titik yang harus diperbaiki. Sudah ada charging tapi kiranya chargingnya kurang memadai begitu kan. Sepanjang Jakarta sampai Semarang sudah oke, artinya orang sudah bisa aman, nyaman sampai di Semarang ini. Nah nanti next day besok kita akan mencoba dari Semarang ini sampai ke Surabaya dan sampai Banyuwangi. Dan kita akan review semua yang tersedia, titik-titik yang memerlukan charging juga akan kita sampaikan kepada para stakeholder, terutama PLN ini. Karena PLN memang mendapatkan penugasan khusus untuk mengakselerasi, mempercepat program. Termasuk setiap rest area ada titik. Betul. Nah, menggunakan C5 konvensional 1 bulan itu kurang lebih 3-4 juta. Ya, untuk penggunaan BBM. Sedangkan saya menggunakan mobil listrik hanya 250.000 untuk 1 bulan. Berapa Pak? 250.000. Artinya 50.000 per bulan. Iya, nggak sampai 10% saya menggunakan. Karena mobil itu sendiri, karena Kona, Hyundai Kona dia berbeda range-nya, Ioniq 5 berbeda range. Saya pengguna dari Ioniq. Ioniq yang pertama itu sampai 350 kilo. 50% baterai. Berapa jam Pak? Tergantung dari mesin casnya. Kalau kita pakai yang ultra fast, kita hanya butuh waktu untuk dari 0 sampai 100 kurang lebih 45 menit. Tapi kalau kita pakai 7 kW atau home station, kita butuh waktu 4 jam atau 5 jam. Gas buah, ya artinya hanya dinamo di dalam sini dan baterai.
Jadi harga mobil pun 70% adalah harga baterainya, bukan harga mobilnya sebetulnya. Mulai berubah mindset bahwa dengan menggunakan EV jauh lebih efisien. Pertama dari pajak. Pajak berbeda dengan pajak konvensional. Karena EV di Jakarta cuma sekitar 900 sampai 1,5 juta di Jakarta untuk pajaknya. Lalu di Jakarta ada fasilitas atau ada benefit, kita bebas daripada gage dan genap. Oke. Tidak ada lagi maintenance yang ganti oli, yang harus servis, tidak ada sama sekali. Jadi kita free of charge semuanya. Terus 5 tahun, termasuk baterai mereka garansi 8 tahun. Ini menyenangkan, karena sama seperti perjalanan kita menggunakan mobil konvensional, hanya jauh lebih irit. Karena dari Jakarta sampai Semarang, saya hanya menghabiskan listrik kurang lebih 130 ribuan Rupiah. Kalau kita berbanding dengan konvensional menggunakan BBM itu bisa ratusan ribu. Kita start jam 9, lalu kita ngecas di 207 1 jam ya sampai kurang lebih berapa jam? 8 jaman. 207 memang itu apa? Rest area? Atau? Rest area. Ada berarti ya? Ya. Terus area mana Jadi itu? teman-teman dari Jakarta biasanya stasiun pertama berhenti itu di 207. 207 itu di Ada berapa titik Pak? Selama dari Jakarta sampai ke Semarang ada berapa untuk yang pengecasan Pak? Oke, yang ada pertama di 207, lalu rest area 378 ya, 378 dan terakhir ini di sini. Di Humas di koleksi dengan Ricky siapa? Ricky Febrian. Ricky Febrian. Humas. Ya. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.